Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa rahmatullah, dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap penguasa dan tentu saja pada kekuasaan, di mana beliau dengan sangat gamblang menyebutkan bahwa 7 golongan yang akan Allah beri naungan pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adil. Imam yang adil, penguasa yang adil, pejabat yang adil. Sungguh sebuah apresiasi terhadap kekuasaan dan penguasa yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Sehingga pada sabda yang lain bahwa doa para penguasa yang adil itu la yurad. Da'watun la turaddu, salah satunya adalah imamun adil atau imamun muqsit. Ini menggambarkan bahwa kekuasaan itu dan penguasa adil itu berat. Sehingga jaminan pun merupakan jaminan yang sangat-sangat luar biasa dan agung dari sang Nabi Agung Muhammad SAW. Imam adil lawannya adalah imamun jair. Imam atau penguasa yang kurang ajar, brengsek, zalim, dan lain-lain. Maka tatkala kita berbicara tentang kekuasaan, apakah seseorang itu boleh berkuasa atau tidak? Tentu saja sangat-sangat boleh dan sangat-sangat dianjurkan. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa an-nizam al-hukmu bila al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil binizam. Kekuasaan yang tidak terstruktur dengan baik, yang tidak sistemis, yang tidak teratur, kebenaran yang tidak teratur itu akan terkalahkan oleh kebatilan yang teratur, yang tertata rapi, yang terstruktur. Dan untuk itu diperlukan kekuasaan agar kebenaran itu bisa diarahkan pada porsi dan proporsinya. Tapi sayang, pemirsa rahmatullah, orang barat sering menyebutkan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung untuk korup, untuk melakukan tindakan jahat. Dan absolute power, kekuasaan mutlak, kekuasaan absolut, corrupt absolutely. Pasti akan melakukan kejahatan absolut. Ini yang kita khawatirkan dari penguasa-penguasa yang tidak dekat kepada Tuhan, yang tidak mengambil sumber kekuasaannya, yang tidak berorientasi kekuasaannya kepada justice, kepada kebenaran, kepada al-haq. Ini yang menjadikan kekuasaan itu dipandang dengan cara yang gelap. Bahwa setiap penguasa hampir diidentifikasi mereka itu adalah orang-orang jahat. Karena
disebutkan tadi itu power tends to corrupt, cenderung. Dan kecenderungannya sangat deras, sangat kuat. Bahkan ada di kalangan ulama yang mengatakan, barang siapa yang sering datang pada sultan, pada penguasa, dia akan muncul takaburnya. Penguasa itu, penguasa yang tidak adil. Penguasa yang tidak tawadhu, penguasa yang tidak sadar bahwa kekuasaan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha. Akan muncul arogansinya. Akan muncul ketakaburannya. Akan muncul keangkuhannya. Dia kemudian seakan-akan menjadi penguasa mutlak. Penguasa yang tidak ada batasnya, yang unlimited power. Padahal kekuasaan itu sangat-sangat limited, sangat-sangat terbatas. Sehingga pada saat dia berkuasa ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Maka tidak heran, pemirsa rahmatullah, tatkala seseorang sudah tidak lagi berkuasa, mereka mengalami sindroma yang disebut dengan power syndrome. Keletihan jiwa karena dia tidak lagi berkuasa. Saat dia berkuasa ingin dihormat, ingin disanjung-sanjung, ingin ditabik-tabik, ingin diperlakukan dengan cara yang tidak biasa, dengan cara VIP secara terus-menerus. Arogansi, the arrogance of power, arogansi kekuasaan. Apa yang terjadi? Tatkala dia tidak lagi berkuasa dan dia powerless, akan terjadi dia merasa ternista dan tidak berdaya. Seakan-akan dia useless, tidak berguna. Karena pada saat dia berkuasa, menggunakan kesewenang-wenangan, bukan kewenangan, tetapi kesewenang-wenangan. Kewenangan yang seharusnya tidak dia pakai. Kewenangan yang dia dibatasi oleh kewenangan itu. Dia melampaui batas kewenangannya. Sehingga kemudian menjadi sewenang-wenang. Bukan lagi kewenangan atau berwenang. Tapi dia menjadi kesewenang-wenangan yang ekstrim. Yang tidak membatasi dirinya pada keadilan, pada amanah, pada integritas, pada kepercayaan. Penguasa, sebenarnya dia bisa menjadi penyelamat bangsa-bangsa, menjadi penyelamat bangsanya, menjadi penyelamat umatnya, menjadi penyelamat manusia, karena dia memiliki otoritas untuk meluruskan yang bengkok, untuk menegakkan yang bengkok. Sayang, penguasa yang seharusnya menjadi penegak kebengkokan itu menjadi yang bengkok sendiri. Penguasa yang harusnya meluruskan orang-orang yang tidak lurus, dia sendiri yang tidak lurus.
sistem menjadi kacau, birokrasi menjadi tidak karuan. Seorang raja yang diberi kekuasaan untuk mengayomi rakyatnya malah menjadi penyiksa rakyatnya, menjadi beban bagi rakyatnya, menjadi pikiran rakyatnya. Rakyat yang seharusnya diayomi, dikasihi, disayang, malah dibenci sampai ke ubun-ubun. Penguasa, wahai penguasa di seluruh dunia, all over the world, fil alam kullihi, kau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya. Setiap engkau adalah ra'in, adalah penggembala, adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kau akan ditanya tentang apa yang telah kau lakukan terhadap rakyatmu, terhadap bangsamu, terhadap umatmu. Penguasa yang baik, yang sayang pada rakyatnya, tentu saja berbahagialah. Yang tidak ada terbersit dalam pikirannya untuk menyengsarakan rakyatnya. Yang terbersit dalam dada adalah menjadikan rakyatnya bahagia, sejahtera. Dan dia adalah orang pertama yang patut menderita. Dia rela menderita asal rakyatnya bahagia. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Dia bahagia sendiri, menikmati kekuasaannya, tapi tidak terbetik dalam dada dan sanubarinya untuk menjadikan rakyatnya bahagia bersamanya, rakyatnya sejahtera bersamanya. Tidak ada terbetik dalam kepalanya untuk menjadikan bangsanya menjadi bangsa yang maju, bangsa yang memiliki integritas, bangsa yang visioner, bangsa yang berjuang untuk kebaikan, untuk kesejahteraan negaranya. Tatkala ada penguasa yang dalam hatinya terbersit, sekecil apapun bersitan itu, bahwa dirinya lah yang dipentingkan, kelompoknya lah yang dipentingkan, partainya lah yang dipentingkan, maka sebenarnya dia bukan pemimpin yang sebenarnya. Dia bukan pemimpin yang sebenarnya. Sebab pemimpin yang sebenarnya, penguasa yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya adalah yang mengayomi seluruh lapisan rakyatnya. Dia kasih pada seluruh rakyat, seluruh lapisnya. Karena dia lahir untuk menjadi pemimpin, penguasa yang menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan dan undang-undang, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Para pemimpin dan penguasa yang sewenang-wenang, dia akan menjadi korban kesewenangannya itu. Derita kesewenangan itu akan dia terima suatu saat. Balasan dari kesewenang-wenangan itu akan diterima suatu saat. Tatkala
kekuasaan tidak ada lagi di tangannya. Tapi penguasa yang adil, dia akan dicinta rakyatnya, akan disenangi rakyatnya, akan dikenang rakyatnya. Keadilan yang tidak pura-pura, keadilan yang bukan pencitraan semata, keadilan yang lahir dari sanubari, dari hatinya, dari nurani terdalamnya, dari kejernihan nuraninya. Para penguasa tidak berorientasi pada kekuasaan. Betul-betul dia orang yang berkuasa. Penguasa yang tidak berorientasi pada kekuasaan, dialah pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang tidak rakus. Pemimpin yang tidak khianat. Pemimpin yang mengedepankan leadership daripada authority. Dia memimpin, bukan hanya mengedepankan otoritasnya. Dia mengarahkan rakyatnya, membimbing rakyatnya pada jalan yang benar. Sungguh mulia para pemimpin yang bernurani. Sungguh mulia para pemimpin yang dalam hatinya ada rakyat dalam hatinya. Ada bangsa dalam hatinya. Ada umat dalam hatinya. Mereka pasti menangis tatkala ada kemiskinan di mana-mana. Dia pasti mengalirkan air mata sedih dan kegundahan tatkala ada anak-anak bangsanya menderita, terpapar kemiskinan, terpapar kefakiran. Hatinya gelisah, pikirannya terkonsentrasi untuk mengentas mereka. Sungguh malang para pemimpin. Dia bahagia di atas derita rakyatnya. Dan sungguh mulia para pemimpin. Dia menikmati bahagia bersama rakyatnya. Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin sebuah bangsa adalah pelayan mereka. Pemimpin yang tidak melayani bukanlah pemimpin. Pemimpin yang tidak mengayomi bukanlah pemimpin. Dan pemimpin yang bahagia sendiri juga bukan pemimpin. Penguasa, wahai penguasa, ingatlah. Kekuasaan itu sementara sifatnya. Dan kekuasaan yang ada di tanganmu itu akan kau dimintai pertanggungjawabannya pada saat kau menghadap Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa mutlak, Al-Jabbarul Qahhar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.